Halo semuanya, perkenalkan namaku Haura Nurlaila Kamil Haris dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau belajar itu terasa lebih gampang kalau gurunya bisa bikin suasana kelas menjadi lebih nyaman dan lebih asik? Nah, itu nggak terjadi begitu saja. Ada teori komunikasi yang bisa menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi. Pada video ini, aku akan membahas 3 teori komunikasi yang relevan dalam dunia mengajar. Pertama, aku akan mulai dari teori person-centered learning. Jadi, teori ini tuh menekankan bahwa peserta didik sebagai pusat proses pembelajaran. Artinya, guru bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi lebih sebagai fasilitator yang mendukung kebutuhan proses belajar mengajar. Jadi, teori ini dikembangkan oleh salah satu tokoh yang bernama Carl Rogers. Nah, inti dari teori ini itu adalah bahwa siswa atau peserta didik menjadi pusat dari proses pembelajaran. Artinya, proses pembelajaran ini berfokus pada minat, kebutuhan, dan juga potensi siswa, bukan sekedar pada materi atau peran guru yang menjadi sumber utama dari pengetahuan. Nah, teori ini bisa banget kalian terapkan dalam proses kegiatan belajar mengajar, karena dapat membantu guru menciptakan suasana kelas yang lebih nyaman dan juga terbuka. Siswa jadi lebih berani bertanya, aktif berdiskusi, dan juga nggak akan salah takut. Nah, contohnya itu adalah ketika misal siswa ini salah menjawab pertanyaan dari guru. Nah, guru ini nggak akan langsung menegur keras, tetapi dia akan memberi umpan balik dengan cara yang lebih suportif. Nah, kita lanjut ke teori kedua, yaitu symbolic interactionism. Jadi teori cukup menarik banget karena fokusnya itu pada bagaimana kita bisa saling berinteraksi dalam membentuk makna dan juga simbol atau bahasa. Nah, dalam dunia mengajar, hal itu penting banget, apalagi karena proses belajar itu bukan cuma soal menyampaikan materi, tapi juga soal gimana guru dan siswa ini bisa saling memahami satu sama lain. Jadi, teori ini dikembangkan pertama kali oleh George Herbert dan kemudian dipopulerkan oleh Herbert Blumer. Inti dari teori ini adalah bahwa makna itu nggak muncul begitu saja, tetapi karena dibentuk oleh interaksi sosial. Jadi, simbol, bahasa, atau tindakan yang kita gunakan itu akan dimaknai lewat proses komunikasi. Nah, makna ini bisa berubah seiring berjalannya interaksi dan juga konteks sosialnya. Nah, guru ini nggak hanya menjadi sebagai sumber informasi, tetapi juga pembentuk makna lewat simbol, bahasa, dan juga ekspresi yang digunakan saat mengajar. Misalnya, ketika guru sedang menjelaskan tentang konsep ekonomi, permintaan, dan juga penawaran. Nah, guru ini menggunakan contoh tentang harga jajan di kantin sekolah. Nah, siswa pasti bakal lebih mudah untuk menangkap karena maknanya lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, dari sini kelihatan ya bahwa interaksi kecil ternyata punya makna yang besar banget bagi pemahaman siswa di kelas. Nah, kalau tadi kita bahas soal makna yang terbentuk dalam interaksi, kali ini kita masuk ke teori yang fokusnya ini lebih ke timbal balik dari hubungan sosial, yaitu social exchange theory. Dalam teori ini, setiap interaksi itu dilihat sebagai proses memberi dan juga menerima, yang bisa ngaruh ke bagaimana seorang bersikap atau merespons dalam situasi sosial, termasuk di dalam lingkungan belajar. Dalam proses belajar, hubungan antar guru dan siswa seringkali terbentuk lewat hubungan timbal balik. Siswa ketika mereka merasa dihargai, dimotivasi, atau bahkan diberi perhatian, mereka cenderung akan lebih aktif dan termotivasi. Nah, misalnya ketika guru memberikan pujian atas jawaban dari siswa, pasti siswa akan merasa lebih semangat untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, ketiga teori tadi, person-centered learning, symbolic interactionism, dan juga social action theory, bisa kelihatan ya bahwa ngajar itu bukan sekedar cuma ngasih materi aja, tetapi gimana kita bisa membangun interaksi sama siswa, ngertiin cara mereka belajar, dan juga menciptain suasana kelas yang lebih nyaman dan juga saling support. Kalau itu semua bisa berjalan, pasti proses pembelajaran akan lebih hidup dan juga bermakna. So, jadilah guru yang bisa ngasih lebih dari sekedar pelajaran.